Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para hujjaj, para ustadz yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'it, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan mohon maaf, suaranya lagi ada gangguannya. Suaranya agak jelek. Sebenarnya aslinya juga nggak bagus ya, jadi ini udah jelek, ada gangguan, tambah jelek jadinya. Sebenarnya baru subuh ini begini nih suaranya, terasa gatal terus di tenggorokannya, kayaknya gara-gara nyobain minum es. Padahal nyobain itu nggak biasa minum es, cuma ngeliat yang lain minum es, saya minum juga. Pada saat minum nggak apa-apa. Sekarang ini terasa. Pada jamaah yang saya hormati, saya lanjutkan berkaitan dengan sirah nabawiyah. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah,
Maka ketika Nabi berada di Madinah di tahun pertama, itu mulailah yang disebut dengan tahun pertama hijrah, 1 Hijriyah. As-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dalam kitab ini dijelaskan pertama binaul masjidis syarif. Pertama adalah pembangunan masjid yang mulia. Maksudnya Masjid Nabawi. Bad'ul adzan, dan kemudian pula disyariatkannya adzan, mulai ada adzan. Adzanu fajri Ramadan, kemudian adzan fajar di bulan Ramadan, dan adzanul Jumu'ah, adzan di hari Jumat atau adzan pada saat melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, fisanatil ula, di tahun pertama hijrah, 1 Hijriyah, banar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidahus syarif. Mulai beliau membangun masjid beliau yang mulia. Masjid beliau yang mulia yang disebut dengan Masjid Nabawi, masjid yang punya keutamaan, masjid yang punya keunggulan, masjid yang kita ketika berada di sana berusaha untuk terus sholat berjamaah di dalamnya, sehingga ketika mau masuk waktu sholat rame, ketika selesai sholat pulang keluar juga rame. Beda masjid kita. Karena di dalam Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi kita melakukan ibadah, di dalamnya punya keutamaan, punya keunggulan, sampai-sampai dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal masjidal haram. Salatun fi masjidi hadza, 1 kali salat di masjidku ini, menggunakan isim isyarah lil qarib. Ini ngomongnya di masjid, berarti salatun fi masjidi, di masjidku ini. Masjid maksudnya adalah Masjid Nabawi. Afdol, itu lebih utama, itu lebih utama, min alfi salatin fima siwa, lebih utama dari 1000 kali salat di masjid lain. 1 kali salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu lebih afdol, itu lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid lain. Bagaimana enggak murah, ramai. Saya ingat waktu di sana 2018, nggak bakal lupa tuh. Kalau waktu di Masjidil Haram, istri saya tuh nggak mau pisah. Tapi kalau di Masjid Nabawi, dia jalan suntur sendiri aja. Karena mungkin jarak dari masjid ke tempat diamnya nggak jauh, dia hafal. Dia kesel mungkin nungguin
laki-laki lama banget ke masjidnya. Dia nyamper jam sekian, lelaki pada tidur aja masih. Jadi kesel, udah luntar-luntar dengan nunggu-nungguin lelaki deh. Karena mungkin mudah ya, mudah kalau di Masjid Nabawi tempatnya dekat. Kalau waktu di Masjidil Haram hotelnya jauh, sebenarnya emang nggak jauh banget, cuma bahasanya naik mobil 2 kali. Jauh atau dekat kalau 2 kali naik mobil? 2 kali naik mobilnya, ya Allah, 2 kali naik mobil. Pertama dari hotel ke Jamarot, kemudian dari situ baru ke Haram. Bilang sama guru, sama kiai, ke haji, waduh saya mah jauh nih tinggalnya, naik mobil sampai 2 kali ke Haram. Kata dia, enak naik mobil melulu, kata dia. Enak mau mobilan terus di sana, mobil gratis, mobil yang kita bayar kali ya itu mah. Bahasanya gratis. 1 kali sholat di masjidku ini itu lebih utama dibanding dengan 1000 kali sholat di masjid lain. Ada kecualinya, illal masjidal haram, kecuali di Masjidil Haram, masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram itu lebih utama lagi, lebih unggul lagi, lebih banyak lagi. Bahkan keterangan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. Salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. 1 kali salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lain. Kalau tadi 1000, kalau ini 100.000. Bisanatil ula minal hijrah banar rasulu masjidahus syarif. Jadi di tahun yang pertama hijrah, Rasul mulai membangun masjid beliau yang mulia. Wa qad amila fihi binafsih liyuraggibal muslimina fil amal. Dan sungguh beliau ikut bekerja dalam pembangunan itu masjid. Beliau ikut turun, ikut bekerja beliau untuk membangun masjid itu. Tujuannya agar orang-orang muslim semangat untuk bekerja. Memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat tawadu. Beliau adalah orang yang sangat tawadu, rendah hati. Beliau tidak punya sifat sombong. Sehingga dalam riwayatnya, kita kan kalau cerita Maulid suka menjelaskan akhlak beliau. Di antaranya beliau itu tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Beliau tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya, sehingga pernah dalam sebuah perjalanan itu beliau menyembelih seekor kambing bersama sahabatnya. Begitu mau nyembelih kambing, itu sahabatnya ada yang mengatakan, ya Rasul, saya yang sembelih ya Rasul. Ada yang nawarin diri, yang nyembelih dia. Kemudian sahabat yang lain menawarkan juga, ya Rasul, saya yang ngulitin, ya Rasul, saya yang ngulitin, saya yang potong-potong dagingnya, saya yang potong-potong tulangnya. Sudah 2 yang menawarkan. Kemudian yang ketiga, ya Rasul, saya yang masaknya ya Rasul. Berarti
sudah ada yang motong, sudah ada yang ngulitin dan kemudian dipotong-potong dagingnya dan tulangnya, dan kemudian juga sudah ada yang masaknya. Pertanyaannya, Rasul udah nggak harus ngapa-ngapain kan? Iya, kalau kata kita Rasul tinggal makan lah begitu. Tapi ternyata Masya Allah, itu dalam riwayat itu bahwa kata beliau, kalau gitu aku yang cari kayunya. Maksudnya kayu untuk memasaknya. Masya Allah, beliau tidak diam saja, tidak tinggal nunjuk, tapi beliau ikut untuk bekerja dan tidak merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Itu tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang tidak merasa dia lebih baik daripada yang lain, maka nanti akan ditinggikan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu, dia lakukan karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Justru ketika orang sombong, dia mempunyai sifat lawan daripada tawadu, maka dia nanti akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti riwayatnya iblis alaihi laknah. Ketika iblis diperintahkan untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Allah Adam, dia merasa sombong, aku ini lebih baik, Adam baru diciptakan saya harus tunduk. Ya, Adam baru diciptakan, kemudian aku harus memberikan penghormatan. Maka akhirnya dia tidak mau. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tetapi dia lihat kepada siapa dia untuk memberikan penghormatan. Maka dia tidak mau. Akibat dia sombong tidak mau, maka akhirnya dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati, wa fiha suri al-adhan. Kemudian masih di tahun pertama hijrah itu mulai disyariatkan azan. Mulai azan di tahun itu, mulai adanya azan di tahun pertama hijrah. Dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu bima yaf'alu. Rasul mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya tentang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ketika datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Caranya bagaimana agar masyarakat tahu dan kemudian bisa kumpul untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, ini caranya Rasul musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang hebat, tetapi ketika akan melakukan sesuatu itu mengajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya ada yang berpendapat kalau datang waktu sholat narfa'u royatan, kita naikin bendera. Begitu datang waktu sholat, naikin bendera, biar orang tahu bahwa waktu sholat sudah datang. Lihat bendera naik, berarti benderanya tinggi banget kali tiangnya. Kalau tiangnya rendah nggak kelihatan dari jauh. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa
kita itu sebaiknya menyalakan api di dataran tinggi. Datangnya waktu sholat, udah kita bakar tabunan kalau orang kampung mah, menyalakan api biar orang tahu, nyala api datang waktu sholat. Ada juga yang berpendapat bahwa datangnya waktu sholat yaitu dengan cara niup trompet, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, tatetot, gitu. Itu tandanya datang waktu sholat. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan kemudian wa asara ba'duhum bin nakus, ada juga sebagiannya pula yang berpendapat kita pukul lonceng aja, seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Dan yang terakhir itu ada yang berpendapat yaitu memanggil mereka dengan cara memanggil. Memanggil ini masih belum tentu, maksudnya manggil itu caranya manggil dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Makanya setelah musyawarah itu dan musyawarah itu belum ada keputusannya, maka di malam setelah musyawarah ada di antara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, bahwa beliau dalam tidurnya mimpi. Begitu mimpi, ada yang mengajarkan bagaimana caranya memanggil orang-orang jamaah biar mereka tahu dengan datangnya waktu sholat, yakni diajarkan bagaimana azan, diajarkan bagaimana azan. Maka akhirnya Abdullah bin Zaid setelah mimpi buru-buru datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disampaikan kepada Nabi, innaha la ru'ya haqqin, ini adalah mimpi yang benar. Ini adalah mimpi yang benar. Maka setelah mimpi itu, akhirnya Abdullah bin Zaid diperintahkan oleh Rasul untuk menyampaikannya kepada Bilal, untuk menyampaikan, mengajarkan kalimat-kalimat itu kepada Bilal. Tujuannya biar nanti Bilal yang azannya. Apa sebabnya? Mengapa tidak Abdullah bin Zaid saja yang mimpi yang disuruh azan oleh Nabi, tapi Bilal yang disuruh azan? Karena Bilal, Nabi tahu suaranya kenceng, keras, bagus loh gitu. Ya, kan kalau azan suaranya kayak saya ini kayak gini nih, lagi begini nih, kan nggak enak didengar. Ya, nggak enak didengar. Begitu ngedengar bukannya datang males. Ya, jadi karena Bilal suaranya lebih bagus, lebih keras, dan kemudian lebih lebih jauh terdengarnya, maka akhirnya Bilal lah yang diperintahkan untuk azannya. Nah, akhirnya Bilal lah yang azan, dan sehingga Bilal menjadi salah seorang muazzinnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu mah Bilal nama orang. Ya, kalau dulu itu Bilal nama orang, nama sahabat. Tapi sekarang di masjid Bilal si Anu. Ya, Bilal itu si Anu, padahal Bilal nama orang tadinya itu. Ya, jadi sekarang mah Bilal nama apa tuh namanya? Imam siapa, Bilal siapa lah gitu maksudnya kan biasanya. Para jemaah yang saya hormati, maka akhirnya mulailah azan itu disuarakan oleh Bilal. Begitu azan terdengar, kemudian Umar bin Khattab mendengar suara azan itu. Begitu Umar bin Khattab mendengar suara itu, buru-buru
itu Umar bin Khattab menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu menghadap, kata Bilal, saya semalam mimpi itu. Jadi Umar bin Khattab mimpinya mimpi adzan. Persis saya mimpinya mimpi seperti ini. Yang duluan ngasih tahu Abdullah bin Zaid. Begitu Umar mendengar dari rumahnya, mendengarlah ini yang ada dalam mimpi, datang kepada Rasulullah, saya mimpi persis seperti ini. Tapi ternyata ada dalam sebuah keterangan kitab, namanya kitab Fathul Mu'in, bahwa ternyata ada 17 sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mimpi pada malam itu mimpi tentang adzan. Subhanallah. Para jamaah yang saya hormati, liyunabbihal ghafila wa yudzakiras sahiya liyakunal ijtima'u aman. Mengapa disyariatkannya azan? Tujuannya adalah menyadarkan orang-orang yang lagi tidak ingat, lalai, dan kemudian mengingatkan orang yang lupa. Maka tujuannya agar masyarakat, jamaah semua bisa kumpul sama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau adzan itu berarti disyariatkan untuk memberikan informasi bahwa waktu sholat sudah datang. Kalau iqamat itu memberikan informasi bahwa sholat akan dimulai. Kalau adzan informasi agar semua tahu bahwa waktu sholat sudah tiba. Kalau iqamat informasi sholat itu akan dimulai. Makanya kalau adzan mah jangan terlalu cepat. Kalau iqamat jangan lama. Ya, kalau adzan mah biar tartil lah begitu, biar tartil, biar kedengaran, biar jelas. Dan kemudian kalau iqamat mah jangan terlalu lama. Dan sebaiknya antara orang yang adzan dan yang iqamat adalah orang yang sama. Kalau dia yang adzan, dialah yang iqamat. Kalau dia yang adzan, dialah yang iqamat, kecuali ada udzur. Karena pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang adzan, kemudian ada yang lain datang kepada Nabi, ya Rasul, saya yang qomat ya. Kalau bahasa Indonesia, ya Rasul, saya yang qomat. Kata Nabi, jangan, si anu tadi yang adzan, dialah yang iqamat. Kecuali barangkali ada udzur, setelah dia adzan mules perutnya, ya setelah adzan sakit perut, maka dia harus ke kamar, harus buang air misalnya, kan lama. Kalau misalnya lama kan nanti jamaahnya kesel, maka silahkan diganti dengan yang lain. Ini pun utamanya begitu, itu utama, ya, bukan haram, bukan. Kalau misalnya dia yang adzan, haram yang lain iqamat, enggak begitu, enggak. Ya cuma utamanya kalau dia yang adzan, dialah yang iqamat gitu. Iya, begitu kan biasanya ya. Itu mah cerita di kampung, nggak ada orang kali. Yang adzan dia, yang iqamat dia, yang imam dia, nggak ada orang kali. Ya, nggak ada orang. Bisa jadi begini misalnya, dia adzan karena nggak ada yang lain. Akhirnya dia tunggu-tunggu juga, udah sholawatan dan sebagainya. Akhirnya, waduh mana ini? Akhirnya dialah yang iqamat. Setelah dia iqamat, ada juga beberapa orang yang datang, tapi menurut anggapan dia
bacaannya masih lebih baik dia daripada yang datang itu, maka akhirnya dialah yang jadi imam. Kalau kondisinya kayak gitu mah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau orang banyak mah masalah kali, ya. Kayak di sini misalnya imam banyak begitu kan, misalnya jamaah banyak, yang bagus juga bisa banyak kan gitu. Kalau misalnya adzan dia, iqamat dia, kemudian imamnya dia, ya kurang bagus. Emang dapat apa itu? Iya. Kalau jadi imam dapat apa ya? Dapat amplop pulang lagi, dapat amplop gitu. Berebut jadi imam, hebat ya. Ada juga di tempat saya mah main dorong-dorongan jadi imam. Ya. Ayo. Kalau di sini berebut enggak, Bang? Saya aja yang jadi imam. Wih. Ya. Kan ada aturannya lah, yang jadi imam itu ada aturannya. Ya, berkaitan dengan sholat berjamaah kan nggak boleh begini. Ketika kita kumpul dengan banyak orang, kan ada orang tertentu yang lebih baik dari semuanya, dialah yang jadi imam. Jangan misalnya kumpul kita semua, yang paling nggak bagus dia yang nyeluntur ke depan. Itu yang nggak bagus itu. Kan nantinya begini, dalam sholat berjamaah ada bahasa qori dan ummi. Qori, ummi, bedakan. Qori ini bukan maksudnya orang yang baca Qur'annya kayak Haji Muammar Z, bukan. Yang dimaksud qori, orang yang bacaannya sudah rapi, bacaannya sudah bagus, atau istilah lain bacaannya fasohah. Ada yang disebut ummi. Ummi itu adalah orang yang bacaannya masih belum baik, karena dia baru belajar, misalnya kan gitu, bacaannya belum baik. Nah, ketika kita sholat berjamaah, maka si qori lah yang jadi imam, yang ummi itu yang ikut. Kalau dibalik, yang umminya jadi imam, qorinya itu yang jadi makmum, itu si qori jadi makmum nggak sah. Apa sebabnya nggak sah? Karena nanti si makmum ini akan menganggap salah bacaan imamnya. Ya, ini bacanya salah. Ya, bacaan Fatihahnya rusak. Itu kalau dia nganggap salahnya si imam, maka dia nggak sah sholat berjamaah. Kok ngikutin yang salah? Kan begitu. Makanya akhirnya sholat berjamaah itu memang ada aturannya. Siapa yang berhak yang jadi imam gitu. Hebat atuh kalau berebut jadi imam. Yang susah kalau di tempat saya di sana maju ke barisan depan tuh agak susah tuh. Ya, walaupun datang udah duluan masih di pojok aja gitu. Disuruh ke depan juga susah kayaknya ke depan. Padahal mah depan itu barisan yang paling utama. Kalau misalnya dia tahu betapa besar pahalanya berada di barisan paling depan, maka dia pasti akan berebut di barisan paling depan. Ini menyuruh yang lain, ayo. Ya, anak kecil suruh ke depan lagi yang lebih parah. Ya. Nah, kemudian juga jadi muadzin, sama tuh muadzin juga. Muadzin pahalanya besar. Makanya Ustaz Budi hebat. Ya, saya selama kesini subuh selalu beliau yang ada duluan, dan kemudian beliau baca sholawat sampai jadi muadzin. Hebat ya. Yang lain belum ada. Yang lain nungguin adzan barangkali. Yang ketiga, wazada Bilalun fi adzanis subhi as-salatu khairum minan naum marratain. Kemudian Bilal menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum 2 kali pada azan salat subuhnya, dan ini disepakati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau azan itu
Azan itu kan sama saja antara azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kecuali subuh ada as-sholatu khairum minan naumnya. Ini namanya taswib. Namanya as-sholatu khairum minan naum itu namanya taswib. Ta sa waw iya ba, taswib. Nah, akhirnya bahwa ini lafaz as-sholatu khairum minan naum selalu diucapkan oleh orang yang azan ketika azan subuh. As-sholatu khairum minan naum artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Mengapa ini disampaikan di saat azan subuh? Karena umumnya orang pada saat itu lagi tidur ataupun baru bangun tidur. Ya, begitu dengar as-sholatu khairum minan naum, as-sholat nyontoinnya susah nih, suaranya lagi gini. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Naumnya jangan pendek banget. As-salatu khairum minan naum. Kata saya dikit amat. Kalau ngaji, kalau kita baca Quran, naum itu hukumnya madlin ya. Ya, tapi ini mah bukan ayat Quran, bukan. Jadi walaupun dibacain pendek juga nggak dosa, nggak. Yang wajib ditajwidkan itu adalah Al-Quran. Jadi kalau baca lafaz azan, baca berjanji, baca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca doa, nggak mesti wajib pakai tajwid, enggak. Kalau pakai tajwid berarti Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Waduh, baca doanya hebat amat ya. Nggak kudu begitu tuh, lama banget azan baca doa kalau begitu. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Disampaikan itu di saat azan subuh. Jadi kalau ada baca as-sholatu khairum minan naum, itu maksudnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Yang dengar kira-kira gimana tuh begitu dengar? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Langsung cengkat apa lah. Kalau kata nafsu dia, atau mendingan tidur daripada sholat. Sholat tidur lebih mantap daripada sholat. Kalau kata nafsunya. Tapi kalau kata akalnya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Maka cepat. Kalau di sini kan tunggu iqomatnya tadi berapa tuh? 15 menit apa 16 menit tuh. Jadi begitu mendengar suara azan di masjid baru bangun, masih bisa keburu untuk sholat berjamaah ya. Iya, kan ada yang dekat banget. Begitu azan selesai, sisa waktu ke iqomat tinggal 4 menit, tinggal 5 menit. Ya, terburu-buru sholat sunnah ya. Ya, kalau di sini mah alhamdulillah ya 15 menit apa 16 menit tadi? 15 ya. As-sholatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian yang keempat, wa kana rasulu ya'muru fi fajri ramadhana bi adzanain awwaluhuma yunabbahu bihil ghafilun hatta yatanabbahu lis-sahur wasani lis-shalat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dalam salat fajar
dalam sholat fajar Ramadan. Sholat fajar Ramadan berkaitan sama fajar. Ini masih ada orang yang masih tanya, maksudnya berkaitan dengan sholat fajar ini. Belum lama saya ada yang deketin, Ustaz, emang kalau sholat sunnah fajar yang mana sih? Sholat sunnah fajar itu yang mana? Saya bilang sholat sunnah fajar itu sholat sunnah subuh. Sholat fajar itu sholat subuh. Sholat fajar itu sholat subuh. Sholat sunnah fajar sholat sunnah subuh. Jadi berarti yang sholat sunnah fajar itu habis azan dong, azan subuh. Iya. Emang kamu gimana kalau sholat sunnah fajar? Sebelum subuh. Saya bilang sebelum subuh mah tahajud kalian teman. Ya. Jadi nggak ngerti dengan fajar itu. Jadi kan kalau disebut sholat subuh disebut sholat fajar karena memang datangnya waktu sholat subuh, terbitnya fajar sodik. Begitu terbit fajar sodik, itulah datang waktu sholat subuh. Makanya pantas disebut sholat fajar. Sholat sunnah subuh disebut juga dengan sholat sunnah fajar. Maka ketika dia sholat sunnah fajar setelah azan subuh, niatnya kalau pakai bahasa Arab, misalnya kalau pakai ushol ini, usolli sunnatal fajri rak'ataini boleh, usolli sunnatas subhi rak'ataini juga boleh. Dia bilang sholat sunnah subuh juga boleh, sholat sunnah fajar juga boleh, begitu ya. Jadi kalau ada ayat apa dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu maksudnya adalah salat sunnah subuh setelah adzan subuh. Nah itu. Jadi ada yang bilang sholat sunnah fajar mas sebelum azan subuh katanya. Sebelum azan subuh. Ente dapat dari mana? Mungkin dia mah dapat mikir-mikir sendiri kali, kira-kira begini nih kali ini. Itu yang disebut orang punya ilmu itu harus lewat ada gurunya. Kalau nggak ada guru akhirnya salah mengerti, salah paham. Makanya ada bahasa orang ketika nggak punya guru, maka gurunya akhirnya setan ngikutin yang dia nggak bener akhirnya. Orang nggak ada yang ngasih ijazahnya, nggak ada yang ngasih petunjuknya. Kalau kayak orang yang apa namanya torekat, nggak ada mursidnya, dia punya wiridan, dapat dari mana tahu dapatnya? Ya sekarang misalnya ada buku, ada kitab, ada terjemahnya. Kitab Mujarrobat Al-Kubra Imam Dairobi, misalnya ada kitab apa namanya, kitab berkaitan dengan Manbaul Hikmah, itu suka ada terjemahnya itu. Ini kalau baca ini nanti bakal begini, kalau baca ini nanti bakal begini. Coba amalin sendiri, ya berani ngamalinnya. Ntar bukan dapat apa-apa, malah bukannya berhasil, kalau kata orang kamu malah PA ya. Jadi harus ada yang nunjukinnya, jadi ada gurunya namanya. Orang belajar nggak ada gurunya susah, nggak ada gurunya susah. Saya pernah ngalamin sendiri ketika ingin ngerti dengan satu kitab. Ketika saya sekolah di PGA, itu ada yang ngasih tahu ketika orang ngerti dengan kitab yang namanya Alfiyah Ibnu Malik, maka dia akan ngerti semua kitab yang gak ada harakatnya. Kan saya tertarik tuh, ingin baca kitab yang gak ada harakatnya. Kan dulu Quran gak ada harakatnya, gak ada titiknya bahkan dulu Al-Quran ya.
Ya kan kitab-kitab karya ulama, kata misalnya karyanya Imam Nawawi, karyanya Syekh Nawawi, karyanya Imam Ghazali, itu kitab-kitab aslinya semua bahasa Arab, nggak ada harakatnya. Bagaimana bu bacanya? Nah katanya kalau kita ingin bisa baca, ngerti, itu pahami kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sekarang mah dijadiin salawatan sama anak-anak. Ola Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khair Malik. Sekarang mau jadi selawatan itu sama anak-anak di HP itu. Nah itu sebenarnya kitab termasuk agak berat dipahami. Kitab Nahwu yang agak tinggi. Kalau di pesantren Salafi, orang kalau mulai belajar tata bahasa Arab diajarin yang namanya kitab Awamil. Ini kitab Nahwu paling bawah. Setelah itu biasanya diajarkan kitab Jurumiyah. Setelah Jurumiyah diajarkan kitab Imriti. Setelah kitab Imriti diajarin kitab Mulhatul I'rab. Setelah Mulhatul I'rab baru nanya, itu baru ke Alfiyah. Berarti kan lama tuh, jauh tuh. Kalau orang langsung memahami Alfiyah, langsung nggak belajar Jurumiyah lagi, nih susah nih, apalagi nggak ada gurunya. Nah ternyata kitab itu ada terjemahnya. Saya begitu cari di toko kitab, itu ada terjemahan kitab Alfiyah Ibnu Malik, terjemah beserta penjelasannya. Saya akhirnya ingin banget beli cerita. Begitu beli, dibaca, berusaha pahami, ternyata susah, enggak semua kepaham. Walaupun ada sedikit-sedikit yang kita ngerti, ternyata Masya Allah kalau nggak ada guru susah. Makanya kata Imam Ghazali, al ustadz fatihun musahilun, bahwa ustadz itu bisa memberikan membuka berpikir seorang santri, musahilun, dan bisa memudahkan. Jadi ketika dijelaskan sama guru, nah insya Allah kita akan paham. Itu jadi berarti guru itu salah satu yang mesti ada ketika kita belajar. Kan syaratnya banyak orang belajar makin punya ilmu, diantaranya yaitu ustadznya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam sholat fajar bulan Ramadan dengan azan 2 kali, yang tujuannya adalah pertama mengingatkan orang yang lalai sehingga dia bisa terjaga untuk makan sahur. Pertama, azan pertama, dan kemudian azan kedua untuk sholat. Awalnya mah di fajar bulan Ramadan, tapi sampai sekarang ya terus ya. Kalau kita ada di Mekah, di Madinah, itu subuh ada azan 2 kali. Jangan kaget tuh ya. Kaget pertama di jam segini azan. Coba ada praktekin di kita jam segitu azan. Ya, azan pertama. Azan pertama jam berapa Pak Kaswadi? Biasanya kalau di waktu di Mekah, di Madinah 1 jam sebelum subuh ya. Coba ada ya jam 3 azan dah, coba. Nggak langsung dimarahin gitu. Ya, jadi azannya 2 kali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya muadzin 2. Yang pertama muadzin itu azannya di waktu sahur, dan kemudian azan yang kedua yaitu ketika datang waktu sholat subuh. Muadzinnya Nabi adalah Bilal bersama dengan Ibnu Ummi Maktum. Ya, Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum. Wa kana adzanul jumu'ah wahidan min ahdir Rasul ila khalifati Abi Bakrin wa Umar. Bahwa dulu adzan Jumat itu sekali. Dulu itu adzan Jumat sekali di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, itu adzan masih sekali. Adzan Jumat masih sekali. Makanya kalau megang betul saya mau ngikutin Nabi nih, makanya adzan sekali.
Ya, tapi masih ada, tapi ya masih ada kan yang azan sekali masjid. Ya, awaluhu idza jalasal imam alal mimbar, yaitu awalnya ketika imam sudah mulai naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan begitu. Yang kalau yang satu azannya tuh ya. Dan kemudian wazada Utsmanu radhiyallahu an al adzan as-saniyah bisababi kasratin nas. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an baru azan Jumat itu ada 2 kali. Jadi kalau kita ingin tahu azan sekali, di zaman Nabi itu azan 1 kali. Kemudian sampai kepada zamannya Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dimulai zaman Utsman bin Affan itu azan Jumat ada 2 kali, seperti yang sekarang kita praktekkan, dengan sebab sudah banyaknya manusia. Kalau dulu di zaman Nabi ketika Jumatan orang udah ada semua tuh di masjid. Kalau sekarang begitu azan masih ada yang di mana? Ya, ada yang di mana, ada yang masih di pasar, ada yang di mana. Ya, maka akhirnya butuh azan 2 kali. Maka nanti ketika azan pertama ngumpulin orang, begitu azan yang kedua sudah mulai untuk melakukan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan ada kesalahan, ada kekurangan, ada bahasa yang tidak berkenan. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Langsung saja. Ya. Assalamualaikum. Kalau dalam rangka membuat kalian imam, atau Polri bisa menyerahkan si Umi menjadi imam dalam rangka kader gitu, latihan imam. Iya, kalau misalnya begini, tadi saya sampaikan berkaitan dengan imam dan makmum. Kalau yang jadi imam harusnya yang qori, yang bacaannya sudah baik. Kemudian yang ummi maka dia jadi makmum. Nah sekarang kalau misalnya dibalik, yang imamnya yang ummi, yang makmumnya yang qori, maka itu yang si qori makmum itu tidak sah sholatnya. Pasti dia akan menganggap salah bacaan imamnya, kan begitu ya. Maka ketika ada sholat di masjid nih, kadang-kadang kan ada orang sholat terlambat, ada lagi yang lebih lambat lagi, ada orang lagi sholat sendirian, kita datang. Kan kita bagus pengertiannya berjamaah itu biar dapat pahala berjamaah, ikut dia yang sendiri, kan begitu. Tapi kita harus lihat yang sendiri ini siapa, begitu. Tapi kalau misalnya kita tahu dia siapa, dia teman belajar kita dan dia kita tahu bacaannya masih banyak yang salah misalnya, maka kita jangan ikut dia, walaupun kita paham berjamaah lebih baik daripada sendiri. Tapi kalau kita ikut sholat kita nggak sah, maka berarti jangan ikut, tapi kita sholat masing-masing saja kalau kondisinya seperti itu. Nah sekarang kalau kita mengkader orang yang umi biar jadi qori, berarti jangan langsung dipraktekkan ke depan, ya, jangan dipraktekkan ke depan. Berarti dididik dulu, ya, diajarkan dulu biar rapih dulu bacaannya. Kalau kita udah lihat dia bacaannya sudah baik, maka baru dia ditampilkan menjadi imam. Jangan coba aja dulu, jangan gitu. Ntar kalau rusak emang kita sholat-sholatan gitu. Kan kita sholat beneran gitu, sholat beneran, bukan sholat-sholatan. Udah maju aja dulu, coba aja, kali aja bisa dia. Jangan gitu. Coba kalau dia bacanya rusak gimana kita? Masa kita udah berhenti dulu, berhenti balik lagi? Kan nggak mungkin begitu. Kayak ngaderin imam sholat Jumat, khotib Jumat. Pernah terjadi di satu masjid, orang ini disuruh naik jadi khotib dan jadi imam Jumat. Orang itu nyuruhnya cuma berdasarkan berpikir begini, dia ini dulu sekolahnya aliyah,
Kalau aliyah mah dia barangkali ngerti agama, dia barangkali bisa, barangkali kan. Begitu dia maju jadi khotib, belepetan. Kalau orang kampung bilang belepetan, ngomongnya amburadul. Dan kemudian begitu ngimamin, begitu sujud kakinya nganggang. Sujud kakinya nganggang, nggak nempel ke ini nih, nggak nempel ke. Coba kalau ditanya sujud kalau kakinya nganggang sah apa enggak? Enggak sah kan? Berarti sholatnya batal, jamaah batal semua Jumatan. Ya, harusnya kan kalau misalnya orang sholat itu kalau yang namanya sujud itu menggunakan 7 anggota, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan 2 perut jari kaki. Jadi kaki itu harus ininya nih, yang nempel tuh ininya, harus begitu. Ini mah malah kangkang. Yang lebih parah ada yang begini nih, ada yang begini, ada yang udah disiapin udah kesiniin tangan. Ya itu berarti memang itu yang disebut mesti belajar fikih itu. Kalau nggak belajar fikih susah itu. Ya sholat kayak gitu nggak ngerti. Ya demikian kita tutup dengan berdoa. Doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah